eksklusif, mengungkap kebenaran Pak Tua jaga Pulau Dana. Kedatangan dan kabut awal. Rio berdiri tegak. Angin laut menerpa wajahnya. Perahu kayu yang membawa mereka bergoyang keras. Di sebelahnya, Sari melindungi kameranya. Dia memastikan semua baterai terpasang benar. Rio seorang jurnalis investigasi. Sari kameramen merangkap fotografer andalannya. Misi mereka jelas. Mereka mencari tahu kemana perginya seluruh penduduk Pulau Dana. 50 tahun lalu, desa nelayan itu kosong tiba-tiba. Tidak ada mayat, tidak ada jejak perlawanan. Hanya keheningan. Rio harus membawa pulang kebenaran itu. Ini dia, kata nahoda perahu tua. Nahoda itu menunjuk sebuah daratan di kejauhan. Pulau Dana tampak gelap dan diselimuti kabut tebal. Kapal bergerak mendekati daratan. Nahoda perahu terlihat sangat gelisah. Dia terus melihat arlojinya. Rio sudah membayar penuh, bahkan lebih. Dia tahu reputasi pulau ini menakutkan. Tidak ada yang mau mengantar mereka. Saya tunggu Anda 3 hari. Tidak lebih, ujar nahoda itu. 3 hari cukup, jawab Rio. Dia bersiap melompat. Perahu merapat di dermaga lama. Kayu dermaga terlihat lapuk. Lumut hijau menempel di semua tiang. Rio melompat duluan. Dia merasakan tanah basah di bawah sepatu botnya. Sari menyusul. Dia membawa tas ransel besar berisi peralatan rekaman. Nahoda itu segera berbalik. Dia menggerakkan perahu menjauhi pulau dengan cepat. Rio tidak menyalahkannya. Pulau Dana menyambut mereka dengan sunyi. Suara ombak terdengar samar. Kabut tebal sudah menyelimuti area dermaga. Rio menyalakan senter besarnya. Cahaya senter menembus kabut, tetapi hanya efektif beberapa meter. Mereka berjalan hati-hati. Mereka menyusuri jalan setapak dari batu yang licin. Jalan itu menuju satu-satunya desa nelayan yang ada di peta. 10 menit berjalan. Mereka tiba di desa nelayan terlantar. Udara terasa dingin dan lembab. Kabut menempel di setiap dinding rumah. Semua rumah terlihat sama. Terbuat dari kayu dengan atap rumbia. Semua dalam kondisi rusak. Jendela hancur. Pintu lepas dari engselnya. Rio merasakan firasat buruk. Ini bukan sekadar desa yang ditinggalkan. Ini desa yang ditinggalkan tergesa-gesa. Rekam semuanya. Sari, jangan lewatkan detail. Perintah Rio. Sari mengangguk. Dia mengaktifkan kamera. Lampu indikator merekam menyala merah. Dia mulai merekam setiap sudut rumah. Rio masuk ke salah satu rumah. Dia menendang puing-puing kayu di lantai. Dia mencari tanda-tanda. Dia berharap menemukan buku harian atau catatan. Rumah itu kosong. Hanya ada meja makan kayu yang rebah. 2 piring keramik pecah di lantai. Pakaian terlipat rapi di sudut ruangan. Lihat ini, Rio, panggil Sari dari rumah sebelah. Rio segera menghampirinya. Sari menunjuk ke arah dapur. Ada panci masak masih di atas tungku. Sisa makanan kering masih menempel di dalam panci. Itu aneh. Siapa meninggalkan makanan di tengah proses memasak? Tidak ada orang yang akan pergi tiba-tiba. Mereka pasti menyelesaikan makan malam mereka. Ini menguatkan hipotesis kepergian mendadak. Rio memutuskan menjadikan rumah itu base camp. Lokasinya strategis. Posisinya agak tinggi. Dia bisa mengawasi dermaga dari sini. Mereka membersihkan sedikit debu. Mereka mengeluarkan perbekalan. Rio menyiapkan radio komunikasi darurat. Dia tidak percaya pada sinyal telepon di tempat terpencil begini. Dia harus siap jika perahu nahoda itu gagal datang. Sari mencoba menyalakan ponselnya. Dia mencari sinyal. Tidak ada hasil. Ponselnya hanya menampilkan pesan, layanan tidak tersedia. Dia mencoba radio walkie-talkie. Radio berfungsi, tetapi jangkauannya terbatas.
Dia hanya bisa berkomunikasi dengan Rio di sekitar desa. Itu tidak membantu jika mereka terpisah jauh. Rio mengeluarkan peta usang. Peta menunjukkan lokasi mercusuar. Mercusuar itu berada di bukit tertinggi. Dia menduga rahasia pulau tersembunyi di sana. Mercusuar selalu menjadi mata dan telinga sebuah pulau. Kita bermalam di sini, kata Rio. Besok subuh, kita ke mercusuar. Sari mengamankan kamera di dalam tas tahan air. Mereka berdua makan bekal makanan kaleng. Suara jangkrik malam mulai terdengar. Kabut semakin tebal di luar. Jarak pandang mereka hanya tersisa 2 meter. Suhu udara turun drastis. Rio membungkus diri dengan jaket tebal. Dia duduk di depan jendela. Dia mengawasi. Tiba-tiba, Sari menahan napas. Rio, dengar itu. Rio menajamkan telinganya. Ada suara derit pintu. Suara itu berasal dari ujung desa. Mereka berdua tahu mereka sendirian di pulau itu. Setidaknya, itulah yang mereka yakini. Rio meraih senternya. Dia juga menggenggam sebilah pisau lipat besar. Dia bergerak perlahan menuju pintu. Sari mengikuti di belakangnya. Dia siap merekam jika ada sesuatu terjadi. Mereka keluar rumah. Kabut tebal membuat suara itu sulit dilacak. Derit itu berhenti. Rio mengarahkan senternya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang bergerak. Angin seolah-olah membawa hawa dingin dari kuburan. Rio merasa ada mata mengawasi mereka. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin hanya angin, bisik Sari. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Angin tidak membuka pintu, balas Rio. Nada suaranya serius. Mereka kembali ke dalam rumah. Rio menutup pintu dengan hati-hati. Dia mengganjalnya dengan kayu besar. Mereka tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Rio bergantian jaga dengan Sari. Fokus mereka tetap pada mercusuar. Besok, mereka akan mencari tahu rahasia yang disimpan Pulau Dana selama setengah abad. Desa ini hanyalah awal. Misteri utama menunggu di puncak bukit. Mereka harus tetap hidup. Sinyal dan peringatan. Pagi tiba. Kabut masih menyelimuti desa nelayan. Rio dan Sari sudah bangun. Mereka tidak tidur nyenyak. Mereka berkemas cepat. Rio memastikan radio daruratnya berfungsi. Dia mengamankan drive rekaman pertama Sari. Mereka hanya membawa perbekalan esensial untuk perjalanan ke atas bukit. Kita sisir desa sekali lagi, kata Rio. Kita cari petunjuk yang kita lewatkan semalam. Sari setuju. Mereka kembali ke rumah-rumah terdekat. Mereka memeriksa laci dan lemari. Rio menemukan buku catatan kecil di bawah papan lantai yang longgar. Buku itu basah dan kertasnya rapuh. Dia membukanya hati-hati. Tulisannya buram. Dia hanya bisa membaca beberapa kata. Kata-kata itu berulang. Cahaya, tunggu, dan kembali. Cahaya? Tanya Sari. Dia merekam temuan itu. Ini mungkin kunci. Atau hanya delusi, jawab Rio. Dia menyimpan buku itu di kantong plastik. Mereka menuju ke bangunan besar di tengah desa. Bangunan itu tampak seperti balai pertemuan atau sekolah. Di dalamnya, banyak kursi dan meja terbalik. Di papan tulis, seseorang menuliskan sesuatu dengan kapur tebal. Tulisannya sudah pudar, tetapi masih terbaca. Tulisannya berbunyi, "Jangan percaya cahaya itu." Rio memotret papan tulis itu. Dia menyimpulkan ada 2 faksi di pulau ini. Satu kelompok yang percaya pada cahaya. Kelompok lain memperingatkan tentang cahaya tersebut. Ini bukan hanya evakuasi biasa. Ini terkait kepercayaan atau ancaman. Sari mencoba lagi mencari sinyal telepon. Dia naik ke atap balai pertemuan. Ponselnya tetap mati. Dia mengeluarkan drone kecilnya. Dia meluncurkan drone itu ke udara.
Dia berharap bisa mendapatkan citra dari atas. Drone naik perlahan menembus lapisan kabut. Layar monitor Sari hanya menunjukkan warna abu-abu. Kabut terlalu tebal. Setelah 3 menit, drone memberi peringatan baterai lemah. Sari menarik kembali drone itu. Nihil. Rio. Sinyal mati. Kabut menghalangi pandangan dari udara. Lapor Sari. Rio melihat peta. Kita harus bergerak. Jalan menuju mercusuar ada di balik bukit itu. Mereka memulai pendakian. Jalurnya menanjak curam. Tanah licin. Mereka harus berpegangan pada akar pohon. Pepohonan di sini tumbuh rapat. Suasana terasa gelap meskipun sudah pagi. Rio memimpin di depan. Dia membersihkan ranting dan semak. Setelah sekitar 1 jam, mereka mencapai area yang sedikit terbuka. Di sana, mereka menemukan pondok kecil. Pondok itu terbuat dari batu dan tampak kokoh. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. Ada seseorang di sini. Rio memberi isyarat kepada Sari untuk diam. Mereka mendekati pondok perlahan. Rio mengayunkan senternya. Senter menyorot seseorang. Pria itu duduk di bangku kayu. Dia sedang mengasah pisau besar. Dia tampak sangat tua. Kulitnya keriput. Matanya tajam dan gelap. Dia mengenakan pakaian lusuh. Ini pasti Pak Tua Jaga yang disebutkan nelayan di dermaga. Namanya Arif. Pak Tua Jaga mendongak. Dia tidak tampak terkejut. Dia melihat Rio dan Sari tanpa ekspresi. Dia meletakkan pisau asahnya. Kalian tidak seharusnya di sini, kata Arif. Suaranya serak. Rio melangkah maju. Dia bersikap ramah. Kami datang untuk mencari tahu. Kami Rio dan Sari. Kami jurnalis. Arif menggeleng pelan. Pulau ini tidak punya cerita untuk jurnalis. Pulau ini hanya menyimpan keheningan. Kami menemukan desa yang ditinggalkan tergesa-gesa, desak Rio. Kami menemukan tulisan tentang cahaya. Mendengar kata cahaya, wajah Arif berubah kaku. Dia berdiri. Posturnya terlihat tegap untuk usianya. Dia menatap tajam ke mata Rio. Lupakan cahaya, perintah Arif. Kamu ambil perahu terakhir. Kamu kembali sekarang. Pulau ini berbahaya. Sari menyalakan kamera. Dia ingin merekam reaksi Arif. Arif segera mengangkat tangan. Dia menutupi wajahnya. Jangan rekam aku, katanya dengan nada mengancam. Hancurkan rekaman itu. Rio segera memberi isyarat kepada Sari untuk mematikan kamera. Dia tidak ingin ada konfrontasi. Mereka membutuhkan informasi. Kami tidak bermaksud tidak sopan, kata Rio lembut. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi pada semua orang di sini. Arif berjalan mendekat. Dia menunjuk ke arah jalan setapak di atas mereka. Jalan itu menuju mercusuar. Jangan pernah naik ke sana, kata Arif. Mercusuar itu bukan rumah cahaya. Itu perangkap. Mereka semua naik ke sana. Mereka tidak pernah turun lagi. Arif tidak menjelaskan siapa mereka. Dia tidak memberitahu apa yang ada di mercusuar. Rio mencoba bertanya lagi. Arif tidak menjawab. Dia hanya kembali duduk di bangku. Dia melanjutkan mengasah pisaunya. Gerakannya lambat dan ritmis. Tindakannya menunjukkan dia mengusir mereka. Rio dan Sari mundur perlahan. Mereka meninggalkan pondok itu. Mereka kembali ke jalur pendakian. Sari mencatat kesan pertamanya tentang Arif. Dia terlihat menakutkan, tetapi ketakutan juga ada di matanya. Dia tahu sesuatu. Dia takut kita tahu, bisik Sari. Tentu saja dia tahu. Dia satu-satunya orang di sini, jawab Rio. Tapi dia memberi peringatan spesifik. Mereka semua naik ke sana. Kita harus tetap ke mercusuar. Itu satu-satunya jalan. Mereka berdua melanjutkan pendakian. Peringatan Arif tidak menghentikan mereka. Justru,
Peringatan itu memperkuat tekad Rio. Mercusuar memegang jawaban. Mereka mengabaikan rasa takut. Mereka harus membawa kebenaran pulang. Mereka harus mengungkap misteri hilangnya penduduk Pulau Dana. Langit di atas bukit terlihat lebih gelap. Kabut semakin pekat di depan mereka. Mereka berjalan lebih cepat. Mereka harus mencapai mercusuar sebelum malam tiba. Rio yakin mereka sedang diawasi. Dia harus waspada. Dia tidak boleh lengah. Hilang di mercusuar. Rio dan Sari terus menanjak. Mereka mengabaikan peringatan Pak Tua jaga Arif. Jalur pendakian semakin sulit. Semak berduri menggores pakaian mereka. Rio memimpin, mengayunkan parang kecilnya untuk membuka jalan. Sari mengikuti dengan kamera siap. Dia terus merekam perjalanan mereka. Rio fokus. Dia tidak mau membuang waktu. Setelah 2 jam pendakian, mereka merasakan perubahan udara. Angin bertiup lebih kencang. Kabut di sekitar mereka mulai menipis. Rio melihat sebuah struktur batu menjulang tinggi. Itu adalah mercusuar tua. Bangunan itu tampak megah dan menakutkan. Warnanya putih kusam, diselimuti lumut. Jendela-jendela kaca besar pecah dan bolong. Mereka tiba di area datar di depan menara mercusuar. Tanah di sana ditumbuhi rumput tinggi. Ada beberapa bangunan kecil di sekitarnya. Bangunan itu mungkin bekas tempat tinggal penjaga mercusuar. Rio memeriksa bangunan-bangunan kecil itu. Semuanya kosong. Perabotan hancur. Tidak ada petunjuk baru. Mereka fokus pada menara utama. Pintu baja di dasar menara tertutup rapat. Pintu itu digembok dengan rantai tebal. Rantai dan gembok itu tampak sangat tua dan berkarat. Ini bukan kunci biasa. Ini upaya mengisolasi. Jelas sekali seseorang tidak ingin kita masuk, ujar Sari. Dia mengambil beberapa foto detail gembok tersebut. Kita tidak bisa membuang waktu membongkar ini, kata Rio. Dia menyentuh gembok. Gembok itu tidak akan terbuka tanpa alat berat. Pasti ada jalan lain. Mereka mengelilingi menara mercusuar. Dindingnya terbuat dari batu kokoh. Dinding itu setebal hampir 1 meter. Mereka mencari jendela atau ventilasi. Semua celah tertutup rapat. Mereka harus menemukan jalan masuk. Peringatan Arif terngiang di pikiran Rio. Dia yakin jawaban ada di dalam. Sari melihat ke atas. Di lantai 3 menara, ada celah kecil. Celah itu mungkin ventilasi atau jendela yang ukurannya sempit. Celah itu terlalu tinggi untuk dicapai. Rio memperhatikan tanah di sekitar pondasi menara. Dia mencari sesuatu yang aneh. Pondasi ini terlalu bersih, kata Rio. Dia merasakan keanehan. Area itu tidak ditumbuhi rumput seperti tempat lain. Dia mulai menyentuh dinding batu di bagian bawah. Dia mengetuknya dengan buku-buku jarinya. Sebagian besar dinding menghasilkan suara padat. Di salah satu sudut tersembunyi, dekat tumpukan batu yang lapuk, suara ketukannya berbeda. Terdengar lebih hampa. Itu suara rongga. Rio menyingkirkan batu-batu itu. Dia membersihkan tanah di area itu. Sari, bantu aku dorong batu ini, pinta Rio. Mereka berdua mendorong batu besar itu. Di balik batu itu, terlihat lempengan batu persegi. Ada pegangan besi yang tersembunyi. Pegangan itu berkarat. Rio mencoba menarik pegangan itu. Pegangan itu berderak keras. Dia menariknya lagi. Lempengan batu itu bergeser perlahan. Debu dan bau apak menyeruak keluar. Di bawahnya, ada tangga batu sempit menuju ke bawah tanah. Rio menyalakan senternya. Sinar senter menembus kegelapan. Tangga itu curam. Ini jalan masuk rahasia yang mereka cari. Jalur masuk bawah tanah, bisik Sari. Dia merekam celah itu. Ini bukan hanya jalan. Ini lorong pelarian atau penyimpanan. Arif tahu ini. Itu sebabnya dia memperingatkan kita untuk tidak naik. Duga Rio. Dia turun selangkah demi selangkah.
Dia tidak ingin kita tahu apa yang disembunyikan di bawah. Mereka menuruni tangga itu. Bau tanah basah dan jamur memenuhi hidung mereka. Tangga itu mengarah ke terowongan pendek. Terowongan itu dilapisi batu. Terowongan itu sangat gelap. Terowongan itu berakhir di sebuah pintu kayu berat. Pintu itu tidak dikunci. Rio memegang pisau lipatnya. Dia membuka pintu itu perlahan. Mereka masuk ke ruangan besar. Ruangan itu berada tepat di bawah menara mercusuar. Ruangan itu berfungsi sebagai ruang penyimpanan lama. Udara terasa pengap. Di sudut ruangan, ada tangga spiral besi. Tangga itu mengarah ke atas menara. Tangga itu berderit setiap kali mereka menginjaknya. Tangga itu adalah jalur utama ke puncak. Mereka akhirnya masuk. Rio merasa lega. Mereka mencapai bagian dalam mercusuar. Mereka mulai naik. Rio menghitung anak tangga. Lantai pertama adalah area penampungan air dan bahan bakar. Lantai kedua adalah ruang tidur penjaga. Ruangan ini kosong. Lantai ketiga adalah ruang peralatan. Di ruang peralatan, tidak ada peralatan modern. Hanya ada rak-rak kayu tua. Rak itu berisi beberapa lentera minyak yang rusak. Tidak ada generator listrik. Tidak ada peralatan radio canggih. Mercusuar ini sudah beroperasi menggunakan metode kuno sejak lama. Sari mengambil gambar ruangan. Dia merekam semua detail. Dia menemukan meja kayu kecil di sudut. Di atas meja itu, ada buku besar tebal. Buku itu diikat dengan tali kulit yang rapuh. Kertasnya berwarna kuning. Ini adalah buku log harian mercusuar. Rio, lihat ini, panggil Sari. Matanya berbinar. Rio segera menghampirinya. Dia menyentuh buku log itu hati-hati. Ini adalah inti misteri. Dia harus membacanya. Dia membuka buku itu ke halaman pertama. Tanggalnya sudah sangat tua. Tahun 1900-an awal. Dia membuka ke halaman terakhir. Catatan terakhir ada di sana. Tanggal di catatan terakhir itu persis pada tahun saat penduduk desa menghilang tiba-tiba. 50 tahun yang lalu. Rio merasa jantungnya berdebar kencang. Dia melihat ke atas. Cahaya matahari masuk dari kaca pecah di atas kepala mereka. Ini adalah tempat terakhir penduduk pulau berada. Mereka tidak hilang tanpa jejak. Jejak mereka ada di dalam buku log ini. Rio bersiap membaca. Dia yakin buku itu menyimpan semua jawaban. Buku log dan catatan aneh. Rio memegang buku log tua. Kertasnya terasa kasar di ujung jarinya. Buku itu berbau apek. Ini bukan buku harian biasa. Ini adalah catatan resmi operasi mercusuar. Namun, Rio tahu buku ini menyimpan lebih dari sekadar data teknis. Ini catatan saksi mata. Dia dan Sari duduk di lantai berdebu. Rio membuka halaman terakhir buku itu. Tanggal yang tertera adalah malam hilangnya semua penduduk desa. 50 tahun lalu. Dia mulai membaca keras-keras. Tulisannya rapi dan formal, tetapi semakin ke akhir, tulisannya berubah menjadi coretan panik. Catatan tanggal 15 Mei, 50 tahun lalu. Minyak dipasok. Cuaca buruk. Angin kencang dari barat daya. Kabut tebal. Cahaya beroperasi normal. Penduduk desa tampak gelisah. Mereka mengadakan pertemuan di balai desa. Mereka takut. Catatan tanggal 16 Mei. Cuaca stabil. Penduduk desa terlihat menyiapkan persembahan di dermaga. Mereka berbicara tentang perhitungan. Saya bertanya. Mereka tidak menjawab. Mereka hanya menatap ke arah laut. Saya merasa tegang. Mereka takut sesuatu akan datang. Rio membalik halaman. Tulisannya mulai miring dan tidak teratur. Catatan tanggal 17 Mei. Catatan tengah malam. Ini mulai terjadi. Suara aneh terdengar dari bawah bukit. Bukan suara gempa. Lebih seperti dengungan rendah. Saya melihat cahaya. Cahaya itu bukan dari lampu saya.
Cahaya itu muncul dari laut. Cahaya itu berwarna hijau neon. Sari memiringkan kepalanya. Cahaya hijau neon? Itu bukan fenomena alam biasa. Rio mengangguk. Dia melanjutkan membaca. Catatan tanggal 17 Mei. Catatan pukul 2 dini hari. Dengungan semakin keras. Kaca di mercusuar bergetar. Saya melihat ke bawah desa. Penduduk berkumpul di lapangan. Mereka mengangkat tangan ke langit. Mereka berteriak. Mereka memanggil sesuatu. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini adalah ritual. Mereka memohon ampunan. Rio melihat ke halaman berikutnya. Catatan itu hanya berisi 2 kata besar yang ditulis dengan tergesa-gesa. Kekosongan datang. Halaman berikutnya kosong. Rio membalik lagi. Kosong. Dia menutup buku itu. Catatan terakhir tertulis tangan sangat panik. Kekosongan datang. Ulang Rio. Itu pasti momen di mana mereka semua lenyap. Sari merekam buku log. Dia memotret halaman terakhir itu berkali-kali. Dia tidak menjelaskan apa itu, kekosongan, atau cahaya. Apakah ini entitas? Atau bencana alam? Rio kembali membuka-buka halaman lama. Dia mencari pola. Dia mencari sesuatu yang bisa mendukung catatan akhir itu. Dia melihat catatan selama 20 tahun terakhir. Dia melihat data cuaca. Dia melihat laporan abnormalitas. Dia menemukan pola. Selama 20 tahun terakhir, penjaga mercusuar yang berbeda selalu mencatat cuaca buruk ekstrim. Cuaca buruk ini datang bersamaan dengan fenomena cahaya di laut. Fenomena ini selalu terjadi pada tanggal yang sama setiap 5 tahun. Lihat ini, Sari, kata Rio. Dia menunjuk 3 tanggal berbeda, terpisah 5 tahun. Setiap tanggal ini, cuaca badai parah. Dan di sampingnya, selalu ada catatan, cahaya di luar jadwal, atau suhu air laut anomali. Dia menyimpulkan, fenomena, cahaya, ini bersifat periodik. Itu terjadi secara teratur. Malam hilangnya penduduk, cahaya, itu datang, tetapi mungkin lebih kuat dari biasanya. Sari menghitung mundur tanggal di buku log itu. Jika itu periodik setiap 5 tahun, dan catatan terakhir 50 tahun lalu, maka hari ini, kita harus menghitung siklusnya. Mereka berdua mengeluarkan kalkulator di ponsel Sari. Mereka menghitung mundur dari tanggal terakhir di buku log. Mereka menggunakan kalender saat ini. Mereka mencoba menemukan tanggal kemunculan berikutnya. Saat Rio dan Sari sibuk menghitung, Sari merasakan getaran. Getaran itu terasa di lantai mercusuar. Getaran itu sangat halus. Rio, apa itu? Tanya Sari. Rio mengabaikannya. Dia fokus pada angka. Tunggu. 50 tahun lalu. Itu seharusnya sudah terjadi 9 kali sejak itu. Jika siklusnya 5 tahun, maka getaran itu meningkat. Sekarang terasa seperti dengungan mesin yang sangat jauh. Dengungan rendah. Sama seperti yang ditulis penjaga mercusuar di catatan terakhirnya. Sari melihat keluar jendela yang pecah. Kabut yang tadinya menipis, kini kembali datang. Kabut itu berwarna keunguan samar. Dia meraih kamera. Dia mulai merekam. Dengarkan aku, Rio. Ini nyata, kata Sari. Dengungan itu, kabut itu, ini ada di buku log. Rio akhirnya mengangkat kepala. Dia mendengar dengungan itu. Suaranya datang dari bawah. Dari laut. Jantungnya berdebar kencang. Tanggal yang mereka hitung di kalender mereka hampir berdekatan dengan hari ini. Kita hanya punya waktu sedikit, kata Rio. Dia memasukkan buku log itu ke dalam tas ranselnya. Ini adalah bukti terpenting. Kita harus mencari tahu apa yang ada di ruang bawah tanah yang dilewati Arif. Rio yakin mercusuar tua itu tidak hanya mengawasi laut. Mercusuar ini adalah pusat dari ritual atau penelitian yang gagal.
Dia harus menemukan ruangan di bawah. Itu pasti berkaitan dengan peta bintang yang samar-samar dia lihat di salah satu halaman awal buku log. Dia harus bertindak cepat. Fenomena cahaya akan datang. Malam kabut dan suara. Matahari mulai tenggelam. Mercusuar terasa dingin dan sunyi. Dengungan yang mereka dengar tadi mereda. Namun, ketegangan tetap ada. Rio dan Sari tidak berani turun dari menara. Mereka tahu Arif ada di bawah. Mereka juga tahu waktu mereka hampir habis. Kita harus bertahan di sini malam ini, kata Rio. Dia menutup pintu ruangan peralatan. Dia mengganjalnya dengan lemari kayu tua. Kabut semakin tebal. Mencoba turun sekarang terlalu berbahaya. Sari setuju. Dia memasang tripod kameranya menghadap jendela yang pecah. Dia menyiapkan kamera malamnya. Dia juga menyiapkan perekam suara sensitif. Rio menyalakan kompor kecil portabel. Mereka membuat kopi instan untuk tetap terjaga. Rio mengeluarkan buku log tua. Dia kembali memeriksa tanggal-tanggal penting. Peristiwa cahaya terjadi di tengah malam. Pukul 2 dini hari. Mereka harus bersiap menghadapi apapun pada jam itu. Bagaimana jika cahaya itu benar-benar mengambil semua orang? Tanya Sari. Suaranya terdengar tegang. Kita tidak tahu. Mengambil bisa berarti evakuasi paksa, histeria massal, atau sesuatu yang lain, jawab Rio. Dia menghindari spekulasi liar. Fokus pada data. Kita tahu itu periodik. Kita tahu itu terkait dengungan. Kita merekam dengungan itu jika datang lagi. Mereka menunggu dalam keheningan. Kabut ungu samar yang dilihat Sari tadi kini menjadi kabut putih pekat. Kabut itu menyelimuti seluruh bukit. Mereka tidak bisa melihat apa-apa di luar. Pulau Dana benar-benar terisolasi malam itu. Pukul 23 malam. Rio mendengar suara. Suara itu bukan dengungan. Suara itu seperti gesekan benda keras di batu. Suara itu berasal dari luar menara. Rio memegang senternya. Dia mendekati jendela. Dia tidak melihat apa-apa. Hanya kabut tebal. Gesekan itu berlanjut. Itu seperti batu diseret di lantai. Suaranya bergerak perlahan mengelilingi pondasi mercusuar. Sari, rekam ini, bisik Rio. Sari segera menyalakan perekam suaranya. Perekam itu menangkap gesekan rendah itu dengan jelas. Di kamera malam, tidak ada pergerakan yang terlihat. Objek itu tersembunyi dalam kabut. Gesekan itu berhenti. Keheningan kembali. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Sesaat kemudian, suara lain terdengar. Kali ini lebih jauh. Suara itu seperti teriakan. Teriakan tertahan. Teriakan itu datang dari arah desa nelayan terlantar. Rio dan Sari saling pandang. Rio tidak ragu. Suara itu adalah suara manusia. Siapa di sana? Tanya Sari, hampir berbisik. Mungkin Arif, kata Rio. Atau seseorang yang tidak ikut pergi 50 tahun lalu. Teriakan itu berulang. Kali ini terdengar lebih dekat. Rio mengambil kamera Sari. Dia mengarahkan lensa telefoto ke arah desa. Dia mencari melalui kabut. Dia melihat kilatan. Kilatan itu seperti pantulan cahaya. Aku melihat sesuatu bergerak di dekat balai desa, kata Rio. Sari, fokus pada kamera. Sari mengambil alih kamera. Dia menyesuaikan fokus dengan cepat. Kabut masih menyulitkan pandangan. Namun, dia menangkap bayangan. Bayangan itu tinggi dan kurus. Bayangan itu bergerak tidak wajar. Bayangan itu seperti menari atau berjalan terhuyung-huyung. Bayangan itu berhenti. Bayangan itu berdiri tegak di depan balai pertemuan. Kemudian, bayangan itu perlahan mulai menghilang. Itu bukan menghilang karena bergerak menjauh. Bayangan itu seperti memudar ke dalam kabut. Sari merekam semuanya.
Dia menyimpan rekaman itu. Dia memeriksa hasilnya. Di layar, hanya ada statik. Rekaman visual bayangan itu hilang. Hanya rekaman suara gesekan batu yang tersisa. Rekaman visualnya kosong, kata Sari frustrasi. Kamera malam tidak menangkap apa-apa selain es. Rio mengambil perekam suara. Dia mendengarkan. Ada gesekan batu, lalu teriakan, lalu tiba-tiba dengungan rendah yang sama seperti sore tadi. Dengungan itu menimpa suara teriakan. Dengungan itu mengacaukan frekuensi kamera. Bukan noise biasa, kata Rio. Dengungan itu adalah perisai. Itu mengganggu peralatan elektronik. Mereka menyimpulkan, fenomena di Pulau Dana tidak hanya visual atau suara. Fenomena ini bersifat elektromagnetik. Itu menjelaskan mengapa Sari tidak bisa mendapat sinyal. Itu menjelaskan mengapa rekaman visual mereka hilang. Pukul 2 dini hari. Waktu yang ditakuti. Mereka duduk diam. Mereka menunggu. Mereka tidak berbicara. Rio melihat keluar jendela. Kabut di atas mereka tampak berbeda. Kabut itu mulai memancarkan cahaya redup. Cahaya itu berwarna putih susu. Cahaya itu berdenyut perlahan. Itu adalah cahaya yang ditulis penjaga mercusuar. Rio meraih kameranya. Dia merekam cahaya berdenyut itu. Dia tahu rekaman ini mungkin akan kosong, tetapi dia harus mencoba. Tiba-tiba, dengungan itu kembali. Kali ini sangat keras. Dengungan itu membuat tulang di dada mereka bergetar. Lampu senter mereka mulai berkedip gila-gilaan. Perekam suara Sari menampilkan peringatan overload. Mereka berdua menunduk. Mereka menutup telinga. Dengungan itu berlangsung selama 30 detik. 30 detik teror yang terasa sangat lama. Tepat pukul 25, dengungan itu berhenti tiba-tiba. Keheningan kembali. Cahaya berdenyut di kabut memudar. Semuanya kembali normal. Rio dan Sari bernapas lega. Mereka selamat melewati jam paling kritis. Rio memeriksa rekaman kamera. Hasilnya seperti yang diduga. Rekaman visual berisi statik total. Perekam suara hanya menangkap dengungan yang memekakkan telinga. Mereka hanya mendapatkan data kebisingan, bukan objek misterius itu. Ini bukan hantu, kata Rio, terengah-engah. Ini teknologi atau fenomena alam yang sangat maju. Sesuatu yang memancarkan gelombang energi yang kuat. Dia melihat keluar jendela. Langit mulai menunjukkan warna abu-abu fajar. Mereka harus segera turun. Mereka harus mencari tahu apa yang tersembunyi di bawah menara. Mungkin ruangan bawah tanah itu memiliki pelindung atau menyimpan sumber dengungan itu. Rio yakin Pak Tua Jaga Arif tahu cara mengaktifkan atau meredamnya. Mereka harus mencari Arif lagi. Pertemuan kedua dengan Pak Tua Jaga. Fajar menyingsing. Kabut mulai naik perlahan, memperlihatkan pemandangan desa nelayan di bawah. Rio dan Sari segera turun dari menara. Mereka tidak membuang waktu. Pengalaman semalam membuktikan ancaman itu nyata. Mereka harus segera menyelesaikan penyelidikan. Mereka menuruni tangga spiral. Mereka keluar melalui jalur rahasia bawah tanah. Rio menutup lempengan batu di belakang mereka. Mereka memastikan jejak masuk mereka tertutup rapat. Mereka bergerak cepat menuruni bukit. Rio fokus mencari Arif. Mereka harus kembali ke Pondok Batu. Pondok itu adalah satu-satunya tempat yang menunjukkan kehidupan. Mereka tiba di Pondok Arif. Pondok itu kosong. Tidak ada asap. Pisau besar yang diasah Arif sudah hilang. Arif tidak ada di sana. Dia tahu kita akan mencarinya, kata Sari. Dia kabur. Tidak mungkin, balas Rio. Orang setua dia tidak akan lari jauh. Dia pasti punya tempat persembunyian lain. Mereka memeriksa area sekitar pondok. Rio menemukan jejak kaki baru. Jejak itu menuju ke arah yang berlawanan dari desa. Jejak itu mengarah ke dermaga lama. Dia pergi ke dermaga, ujar Rio.
Mungkin dia punya perahu cadangan. Mereka mengikuti jejak itu. Jejak Arif menuju ke arah hutan bakau di dekat dermaga. Mereka harus bergerak hati-hati. Mereka tidak mau ketahuan. Arif mungkin bersenjata dan berbahaya. Mereka tiba di dermaga. Perahu nahoda yang membawa mereka sudah pergi. Hanya ada satu perahu kecil milik nelayan lokal yang tertambat. Perahu itu terlihat tua dan bocor. Di samping perahu itu, Arif sedang memperbaiki jaring ikan yang robek. Dia terlihat tenang. Dia tidak terkejut melihat mereka. "Kamu datang lagi," kata Arif tanpa menoleh. Tangannya sibuk merajut jaring. Rio melangkah mendekat. Sari menyiapkan kamera. Dia merekam percakapan ini secara tersembunyi. Dia menyembunyikan kamera di dalam tas ransel terbuka. "Kami datang untuk menanyakan Cahaya," kata Rio langsung. Dia tidak ingin bertele-tele. "Kami tahu itu bukan mercusuar. Itu fenomena. Dan itu periodik." Arif menghentikan pekerjaannya. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam menatap laut. "Kamu dengar dengungan semalam," kata Arif. "Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Kami merekamnya. Itu mengganggu semua peralatan elektronik kami," jelas Rio. "Itu terjadi tepat pukul 2. Sama seperti catatan 50 tahun lalu." Arif menghela napas panjang. Dia meletakkan jaringnya. Dia mengambil air dari ember kayu. Dia membasuh wajahnya. Dia akhirnya memutuskan berbicara. "Penduduk desa. Mereka tidak hilang. Mereka pergi. Sebagian besar pergi. Sisanya diambil." Jelas Arif. "Diambil oleh apa?" "Oleh Cahaya," tanya Sari. "Ya." Cahaya. Itu datang dari bawah laut. Dia datang setiap siklus. Dia membawa janji kehidupan yang lebih baik. Atau hukuman bagi yang tidak siap. Arif mulai menjelaskan. Rio mencatat mental semua detail. Apa yang harus mereka siapkan? "Mereka harus siap meninggalkan pulau," kata Arif. "Mereka harus menenangkan Cahaya dengan ritual. Setiap 5 tahun, mereka melakukan ritual pengorbanan kecil. Mereka meyakini itu akan menenangkan siklus utamanya." "Tapi 50 tahun lalu, ritual itu gagal," potong Rio. Dia mengingat buku log. Arif mengangguk perlahan. "Gagal. Ritualnya gagal total. Mereka seharusnya membangun pelindung. Mereka seharusnya membangunnya di bawah menara. Tapi mereka terlambat. Dengungan itu datang sangat kuat. Itu bunker bawah tanah di bawah mercusuar." Rio bertanya. "Itu rumah pelindung. Rumah yang tidak pernah selesai," jawab Arif. "Ketika Cahaya datang dengan kekuatan penuh, mereka panik. Mereka naik ke mercusuar. Mereka mengira cahaya mercusuar bisa melindungi mereka." Arif melihat ke Rio. Matanya penuh kesedihan. "Mereka salah. Cahaya itu menarik mereka. Itu bukan cahaya fisik. Itu kekuatan. Itu mengambil sisa orang-orang yang tidak sempat melarikan diri." "Kamu tidak diambil?" tanya Sari. "Saya penjaga," kata Arif. "Saya tahu siklusnya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak percaya pada janji Cahaya. Saya percaya pada pelarian. Saya membantu sebagian kecil melarikan diri dengan perahu-perahu kecil sebelum dengungan itu mencapai puncaknya. Lalu, saya tinggal." "Mengapa kamu tinggal?" tanya Rio. Arif menunjukkan pisau besar yang tadi dia asah. "Saya tinggal untuk berjaga. Saya memastikan tidak ada yang datang ke pulau ini. Saya harus melindungi rahasia ini. Saya harus menunggu siklus berikutnya. Siklusnya datang sekarang." Arif menunjuk ke arah langit. Awan di atas mereka mulai menunjukkan warna keunguan samar lagi. Itu sama persis dengan yang dilihat Sari semalam. Arif terlihat sangat khawatir. "Kamu harus pergi,"
desak Arif. Sekarang, kamu sudah tahu terlalu banyak. Dengungan berikutnya akan datang malam ini. Kali ini lebih kuat. Ini adalah siklus puncak. Cahaya akan datang untuk mengambil semua yang tersisa, termasuk kamu. Rio menyadari betapa praktisnya wawasan Arif. Arif bukan hantu atau penjahat. Dia adalah saksi mata yang melindungi pulau. Rio harus mengkonfirmasi satu hal lagi. Apa yang ada di bawah mercusuar? Di rumah pelindung itu? Selain bunker? Tanya Rio. Apakah ada peta? Wajah Arif berubah. Dia terlihat terkejut. Dia tidak menyangka Rio tahu tentang peta. Ada peta. Peta kuno. Peta bintang. Akui Arif. Itu menunjukkan dari mana cahaya itu datang. Itu adalah pengetahuan yang seharusnya musnah. Jangan sentuh peta itu. Itu mengikatmu ke pulau ini. Rio dan Sari sudah punya semua informasi yang mereka butuhkan. Rio berterima kasih pada Arif. Dia tahu mereka harus bertindak cepat. Mereka harus mendapatkan peta itu sebelum Arif menghancurkannya, atau sebelum siklus puncak cahaya datang. Mereka harus kembali ke mercusuar segera. Penemuan bawah tanah. Rio dan Sari berlari kembali ke bukit. Mereka bergerak secepat mungkin. Informasi dari Arif sangat berharga. Arif mengkonfirmasi, cahaya adalah fenomena periodik yang membawa malapetaka. Dia juga mengkonfirmasi adanya rumah pelindung yang belum selesai di bawah mercusuar. Paling penting, ada peta bintang di sana. Mereka mencapai puncak bukit. Mereka segera mencari lempengan batu yang mereka geser semalam. Rio menyingkirkan batu-batu kecil di sekitar lempengan. Dia meraih pegangan besi yang tersembunyi. Arif tahu kita akan ke sini. Kita harus cepat, kata Rio. Dia menarik lempengan itu. Pintu bunker bawah tanah terbuka. Mereka menuruni tangga batu curam. Rio menyalakan senter. Dia menyorotkan cahaya itu ke terowongan pendek. Mereka masuk ke ruang penyimpanan. Di sana ada tangga spiral yang menuju ke atas menara. Mereka melewati tangga itu. Mereka langsung menuju ke sudut tergelap ruangan. Mereka mencari tanda-tanda bangunan yang belum selesai atau struktur pelindung. Di sudut ruangan, Rio menemukan sebuah tembok yang terbuat dari campuran beton dan batu aneh. Tembok itu berbeda dari dinding batu di sekitarnya. Tembok itu tampak lebih tua. Ada celah sempit di antara tembok itu dan lantai. Ini dia. Bekas pembangunan pelindung, kata Rio. Mereka memeriksa tembok itu. Mereka mencari pintu atau sakelar. Tembok itu terasa dingin dan tebal. Tidak ada pegangan atau engsel. Tembok itu terlihat menyatu dengan lantai dan langit-langit. Sari mengarahkan senter ke atas. Ada sepotong kayu tua yang menjorok keluar dari dinding. Kayu itu seperti tuas. Itu tampak terlalu tua untuk berfungsi. Rio memanjat tumpukan karung bekas. Dia meraih tuas kayu itu. Siap-siap, ujar Rio. Dia menarik tuas itu ke bawah. Tuas itu berderit sangat keras. Dinding di hadapan mereka tidak bergerak. Rio kecewa. Dia pikir itu jalan masuk. Tiba-tiba, suara gemuruh rendah terdengar dari bawah lantai. Lantai batu bergetar hebat. Di balik tumpukan karung, sebagian lantai batu bergeser. Lantai itu bergerak ke samping, memperlihatkan lorong batu yang tersembunyi di bawahnya. Rio dan Sari terkejut. Mereka berdua melompat ke belakang. Rio mengarahkan senter ke dalam lorong. Lorong itu sempit dan gelap. Itu mengarah ke ruangan yang lebih dalam. Mereka masuk ke lorong. Mereka berjalan menyusuri lorong sekitar 5 meter. Lorong itu berakhir di ruangan berbentuk kubah. Ruangan itu terbuat dari batu hitam. Batu itu terasa sangat halus saat disentuh. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar. Di atas meja itu, ada 3 lempengan batu datar. Lempengan itu seukuran meja. Lempengan itu tertutup debu.
Ini tempat ritual, kata Rio. Dia membersihkan debu di lempengan itu. Saat debu hilang, Rio dan Sari menahan napas. Lempengan batu itu berukir. Ukirannya adalah peta. Itu bukan peta geografis. Itu peta bintang. Ukiran itu detail. Itu menunjukkan konstelasi yang tidak dikenal. Garis-garis aneh menghubungkan bintang-bintang itu. Peta itu memiliki simbol-simbol kuno. Peta bintang itu fokus pada satu titik. Titik itu ditandai dengan ukiran berbentuk lingkaran ganda. Lingkaran ganda itu berada di tengah salah satu konstelasi yang tampak seperti pusaran. Ini peta yang Arif maksud, kata Sari. Dia merekam seluruh ruangan dan ukiran itu. Titik ini adalah sumber cahaya. Rio mendekati peta bintang itu. Dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Peta itu tidak statis. Beberapa bagian ukiran terasa panas. Bagian yang panas itu adalah garis-garis yang menghubungkan bintang. Rio menyentuh bagian tengah peta. Bagian itu dingin. Namun, ketika dia melihat sekeliling ruangan, dia melihat sesuatu di dinding. Dinding batu hitam ruangan kubah itu tidak kosong. Seluruh permukaan dinding dipenuhi ukiran kecil. Ukiran itu juga berupa simbol dan garis. Garis-garis itu membentuk narasi visual. Rio menelusuri ukiran di dinding. Ukiran itu menceritakan kisah. Kisah itu adalah sejarah Pulau Dana. Ukiran pertama, orang-orang datang ke pulau dengan perahu sederhana. Mereka mendirikan desa nelayan. Ukiran kedua, orang-orang melihat cahaya datang dari laut. Cahaya itu digambarkan sebagai pusaran energi. Penduduk ketakutan. Ukiran ketiga, penduduk membuat persembahan. Mereka melakukan tarian. Mereka menenangkan pusaran itu. Ukiran keempat, gambar pusaran itu mereda. Penduduk terlihat tenang. Ukiran kelima, gambar orang-orang sedang membangun sesuatu di bawah menara. Itu adalah ruangan tempat Rio dan Sari berada. Ukiran keenam, pusaran itu kembali. Kali ini pusaran itu tampak marah. Dia digambarkan dengan lingkaran ganda yang ada di peta bintang. Rio berhenti di ukiran keenam. Ukiran itu sangat detail. Itu menunjukkan penduduk desa berdiri di atas mercusuar. Mereka mengangkat tangan. Pusaran itu datang dari langit. Garis-garis energi itu menarik mereka ke atas. Mereka tidak diambil secara halus. Mereka tertarik, kata Rio. Mereka percaya mercusuar akan melindungi mereka. Mereka salah. Itu adalah ritual terakhir mereka. Mereka tidak pergi, Rio, Sari menyimpulkan. Mereka mencoba melakukan ritual massal untuk menghentikan cahaya. Ritualnya gagal total. Mereka diserap oleh fenomena itu. Rio menunjuk ke tengah peta bintang di meja batu. Lingkaran ganda ini bukan hanya simbol. Itu adalah titik yang ada di lautan, seperti yang dikatakan Arif. Rio berbalik. Dia melihat lorong masuk yang tadi mereka lalui. Dia menyadari sekarang. Ruangan ini adalah tempat keramat. Ini adalah inti misteri pulau. Ini adalah tempat terakhir di mana penduduk desa yang hilang melakukan perlawanan mereka. Mereka harus membawa peta bintang ini keluar. Puncak misteri dan ritual. Rio berdiri di depan peta bintang. Peta itu terasa dingin di tangannya. Dia menggunakan scanner kecilnya untuk menduplikasi ukiran itu. Dia tidak bisa membawa lempengan batu itu. Peta itu terlalu besar dan berat. Sari terus merekam ruangan kubah itu. Dia mendokumentasikan setiap ukiran dinding. Mereka bekerja cepat. Mereka tahu Arif bisa datang kapan saja. Saat Rio hampir menyelesaikan scanning, mereka mendengar suara keras dari atas. Itu suara langkah kaki cepat menuruni tangga spiral besi. Langkah kaki itu bukan milik satu orang. Rio segera mematikan scanner. Dia menyembunyikan alat itu. Arif datang, bisik Sari. Dan dia tidak sendirian.
Rio dan Sari segera mundur ke lorong sempit. Mereka mematikan senter. Mereka berlindung di bayangan. Mereka menahan napas. Mereka mendengar Arif berbicara. Suaranya terdengar cemas. Cepat. Mereka masuk. Cari buku log. Hancurkan petanya. Perintah Arif. Rio sadar. Arif tidak datang sendiri. Ada orang lain bersamanya. Mungkin sisa orang-orang yang dia bantu melarikan diri 50 tahun lalu. Orang-orang yang loyal pada Arif. Dua sosok muncul di ruangan kubah. Mereka adalah pria parubaya. Terlihat kuat dan serius. Mereka bukan nelayan biasa. Mereka mencari-cari di ruangan itu. Arif mengikuti di belakang mereka. Dia membawa pisau besar yang tadi dia asah. Tidak ada di atas, Pak Arif. Lapor salah satu pria. Hanya kekacauan. Buku lognya hilang. Wajah Arif terlihat pucat. Dia tahu Rio dan Sari sudah mengambil buku log itu. Dia berjalan ke meja batu. Dia melihat ukiran peta bintang itu. Peta itu biarkan saja, kata Arif. Nada suaranya berubah menjadi putus asa. Mereka sudah lihat. Sudah terlambat. Rio memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Konfrontasi adalah satu-satunya jalan. Mereka harus tahu lebih banyak. Kami tidak akan merusak petanya, Pak Arif, kata Rio sambil melangkah keluar. Sari menyalakan kamera. Arif dan kedua pria itu berbalik kaget. Kedua pria itu segera siaga. Mereka bersiap menyerang. Rio mengangkat tangannya. Dia menunjukkan scanner yang mati. Kami datang untuk merekam, bukan mencuri, tegas Rio. Kami tahu tentang siklus cahaya. Kami tahu tentang janji dan kegagalan ritual. Arif menurunkan pisaunya sedikit. Dia memberi isyarat kepada kedua pria itu untuk mundur. Dia mendekati Rio. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawa untuk cerita ini? Tanya Arif. Karena ini bukan cerita, ini peringatan, balas Rio. Lingkaran ganda di peta bintang itu. Apa artinya? Arif menghela napas. Dia akhirnya menyerah. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan mereka. Lingkaran ganda itu adalah titik pertemuan. Titik koordinat yang sama persis di mana cahaya itu muncul, jelas Arif. Penduduk desa percaya, cahaya itu adalah dewa yang datang dari langit. Mereka percaya ritual itu akan menenangkan dewa itu. Ritual apa yang mereka lakukan di sini? Tanya Sari. Mereka tidak melakukan ritual di sini, jawab Arif. Mereka mengumpulkan semua benda berharga. Benda yang mengandung energi, perhiasan, logam. Mereka membawanya ke mercusuar. Mereka mengira kekuatan cahaya menara akan mengumpulkan energi persembahan mereka. Rio mengerti. Mereka menggunakan mercusuar sebagai antena raksasa. Mereka menyadari, cahaya itu bukan dewa. Itu adalah fenomena alam murni. Atau mungkin teknologi kuno yang sangat besar. Lanjut Arif. Dengungan itu adalah aktivasi. Cahaya itu adalah medan energi yang menarik. Bukan mengambil dengan paksa. Tetapi menarik mereka dengan daya tarik yang luar biasa. Daya tarik apa? Rio mendesak. Harapan, jawab Arif singkat. Janji kehidupan yang lebih baik. Dalam kegelapan, cahaya itu menarik. Mereka naik ke mercusuar. Mereka berpegangan pada harapan itu. Mereka diserap. Bukan ditarik secara fisik, tetapi secara spiritual dan mental. Mereka tidak melawan. Rio melihat ke ukiran keenam di dinding. Ukiran yang menunjukkan penduduk desa mengangkat tangan. Itu bukan perlawanan. Itu penyerahan diri. Arif menunjuk ke peta bintang. Siklus puncak datang malam ini. Setiap 50 tahun, cahaya datang dengan daya tarik terkuat. Kami datang ke sini untuk memastikan bunker ini tetap tertutup. Kami tidak ingin ada orang lain yang melihat peta ini dan terpengaruh. Sari memeriksa kamera.
Dia sudah merekam semua penjelasan Arif. Ini adalah pengakuan paling penting. Misteri Pulau Dana bukanlah pembunuhan atau penyakit. Ini adalah penghilangan massal karena keyakinan yang salah dan fenomena energi yang dahsyat. Kamu harus pergi sekarang, Arif memohon. Kami akan mengunci bunker ini. Dengungan akan dimulai sore hari. Kamu tidak akan sempat melarikan diri besok pagi. Rio melihat ke langit-langit kubah. Dia yakin Arif benar. Mereka punya bukti fisik, bukti visual, dan kesaksian kunci. Mereka sudah tahu segalanya. Tidak ada lagi yang bisa ditemukan di pulau ini selain bahaya. Rio mengangguk pada Sari. Kami pergi, kata Rio. Dia menoleh ke Arif. Terima kasih, Pak Arif. Kamu bukan penjaga pulau. Kamu adalah penjaga kebenaran. Rio dan Sari berbalik. Mereka berlari keluar dari bunker. Mereka meninggalkan Arif dan pengikutnya untuk mengunci rahasia di bawah menara. Mereka tahu mereka harus mencapai dermaga sebelum dengungan sore dimulai. Perjalanan pulang sangat mendesak. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kecepatan. Kesimpulan dan pelarian. Rio dan Sari berlari menuruni bukit. Mereka membawa semua bukti, buku log tua, hasil scanning peta bintang, dan rekaman pengakuan Arif. Mereka tidak lagi mencari misteri. Mereka berpacu dengan waktu. Siklus puncak, cahaya, akan tiba malam ini. Mereka harus meninggalkan Pulau Dana. Saat mereka berlari melewati pondok Arif, mereka merasakan getaran. Getaran itu lebih kuat dari sebelumnya. Getaran itu terasa di tanah. Suara dengungan rendah mulai terdengar. Dengungan itu adalah tanda. Fenomena cahaya mulai beraktivitas. Dengungan dimulai lebih cepat, teriak Sari. Dia memegang erat kameranya. Kita harus sampai di dermaga. Mereka tiba di desa nelayan terlantar. Rio tidak melihat ada pergerakan. Rumah-rumah itu sunyi. Rio mengambil napas sebentar di depan balai pertemuan. Kesimpulannya jelas, kata Rio. Penduduk percaya pada ritual palsu. Mereka menggunakan mercusuar sebagai wadah harapan. Cahaya adalah medan energi siklus. Energi itu menarik mereka keluar dari realitas ini. Sari mengangguk, dan Arif mencoba menutupi fakta. Dia tidak ingin ada orang lain yang menyerah pada harapan itu. Mereka melanjutkan lari ke dermaga lama. Dengungan itu semakin keras. Rasanya seperti ada speaker raksasa di bawah air. Langit di atas pulau mulai berubah warna. Warna ungu gelap berputar di balik kabut. Mereka mencapai dermaga. Perahu nelayan kecil milik Arif masih tertambat di sana. Arif dan kedua pengikutnya sedang mencoba melepaskan perahu itu. Mereka bersiap untuk melarikan diri juga. Arif melihat Rio dan Sari. Matanya menunjukkan rasa cemas yang dalam. Kamu terlambat, teriak Arif. Aku tidak bisa membawamu. Kapalku terlalu kecil. Rio tidak meminta tumpangan. Dia tahu itu terlalu berbahaya. Dia melihat sekeliling. Tidak ada perahu lain. Dia harus mencari cara lain. Kapal kami akan datang subuh, kata Rio. Tidak ada perahu yang akan mendekat sekarang. Arif berteriak sambil mendorong perahunya ke laut. Tiba-tiba, suara dengungan mencapai puncak. Suara itu menusuk telinga. Lampu senter dan ponsel yang dibawa Rio dan Sari mati total. Listrik statis terasa di udara. Kabut ungu itu turun menyentuh dermaga. Rio melihat ke laut. Di titik yang Arif tunjukkan, di tengah pusaran yang terukir di peta bintang, cahaya mulai muncul. Cahaya itu bukan lampu. Cahaya itu seperti plasma hijau neon yang berdenyut di bawah permukaan air. Itu cahaya. Sari berteriak. Arif dan dua pria itu panik. Mereka melompat ke perahu. Mereka mengayuh menjauh dari dermaga secepat mungkin. Rio harus berpikir. Kapal mereka akan tiba dalam beberapa jam. Mereka tidak bisa menunggu.
Mereka tidak bisa bersembunyi. Dengungan itu akan menarik mereka. Rio melihat tumpukan tong kayu bekas di ujung dermaga. Tong itu terlihat cukup besar untuk mengapung. Kita butuh daya apung, kata Rio. Kita gunakan ini. Mereka berdua bekerja cepat. Rio mengikat beberapa tong kayu itu dengan tali tambang yang mereka temukan di dermaga. Sari membantu menahan tong agar tidak jatuh. Mereka membuat rakit darurat. Itu tidak akan cepat. Tapi itu akan membawa mereka menjauh dari pusat energi pulau. Saat mereka selesai, plasma hijau itu semakin membesar. Rio dan Sari melompat ke rakit darurat. Mereka menggunakan 2 papan kayu sebagai dayung. Mereka harus mendayung melawan gelombang. Kita harus menjauh dari pusat cahaya, perintah Rio. Mereka mendayung dengan kekuatan penuh. Rakit itu bergerak lambat. Di belakang mereka, lampu mercusuar tua berkedip 1 kali. Lalu, mercusuar itu mati total. Kegelapan menyelimuti puncak bukit. Rio melihat ke arah perahu Arif. Perahu Arif terlihat seperti titik kecil di kejauhan. Rio berharap Arif selamat. Mereka terus mendayung. Setelah 1 jam, dengungan mulai mereda. Cahaya plasma hijau itu mulai mengecil. Kabut ungu menipis. Rio merasakan kekuatan tarikan yang melemah. Mereka selamat. Mereka berhasil lolos dari siklus puncak cahaya. Rio memeriksa scanner dan kameranya. Ponsel dan senter tetap mati. Tapi scanner kecil dan hard drive kamera Sari masih berfungsi. Bukti mereka aman. Mereka punya semua yang dibutuhkan untuk film YouTube mereka. Rio dan Sari mengambang di laut. Mereka menunggu fajar. Mereka menunggu perahu penjemput. Di belakang mereka, Pulau Dana diselimuti kabut tebal terakhir. Mereka membawa pulang kebenaran yang mengerikan. Penghilangan itu bukan pembunuhan. Itu adalah keyakinan yang gagal menghadapi fenomena alam dahsyat. Mereka mengungkap misteri desa nelayan yang hilang. Mereka harus mempublikasikan peringatan ini. Rio dan Sari diselamatkan nelayan beberapa jam setelah fajar. Mereka membawa semua bukti. Rekaman kamera mengungkap seluruh kebenaran. Rio merilis video itu 3 hari kemudian. Jutaan orang menontonnya. Misteri Pulau Dana terpecahkan. Penduduk tidak dibunuh atau hilang secara misterius. Mereka tertarik oleh kekuatan energi siklus yang mereka anggap dewa. Pak Tua Jaga Arif dan sisa pengikutnya berhasil melarikan diri. Mereka terus menyembunyikan rahasia Pulau Dana. Rio dan Sari kembali ke kehidupan normal. Tetapi mereka tahu, di lautan terpencil itu, siklus cahaya akan datang lagi.